Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang kami muliakan, khususnya pemirsa Mimbar Agama Islam, bertemu lagi bersama kami di sini di acara Mimbar Agama Islam, dan tema yang akan kita usung pada hari ini adalah menjaga lisan sebagai wujud keimanan kepada Allah. Pemirsa TVRI yang kami banggakan, kita sangat mengetahui sekali bahwa generasi muda adalah harapan bangsa, harapan kita semua untuk Kiprol ya. Oke. 3, 2, 1. Pemirsa Mimbar Agama Islam, generasi muda adalah salah satu harapan kita bersama, harapan bangsa dan juga harapan Islam untuk dapat terus menyuarakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak bisa menyampingkan adanya informasi-informasi yang memang saat ini sangat gampang sekali kita terima karena kemajuan teknologi, khususnya informasi digital, sehingga kita tidak bisa menghindari adanya informasi-informasi yang tentu tidak sesuai dengan kebenaran atau yang kita kenal dengan hoax. Untuk itu sangat penting sepertinya kita menjaga lisan, baik itu lisan yang langsung keluar dari lidah ataupun yang bersumber dari jari-jari kita yang kita informasikan melalui digital. Untuk itu bersama kita telah hadir Ustadz yang mewakili dari generasi milenial. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mas Ade ini adalah salah satu pengurus dari BIN Rohis atau Pembinaan Rohani Islam di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tentunya juga sahabat-sahabat atau pemirsa sudah mengetahui ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah direktorat yang menangani salah satunya adalah pembinaan bagi warga binaan di lapas maupun di rutan, dan kita pun saat ini bertempat kembali di galeri hasil karya warga binaan. Kembali dengan bangga kami persembahkan kepada pemirsa hasil karya warga binaan. Di dalam pun banyak generasi muda yang memang terpaksa harus berada di dalam, Mas Ade, dan tentunya kita perlu untuk melakukan pembinaan. Ya, Mas Ade, di sini kita sekarang berada di lapas kelas 2 narkotika Jakarta. Banyak sekali generasi muda yang sebenarnya masih sekali banyak harapan. Tapi di satu sisi lagi adalah adanya berita-berita yang sebenarnya kebenarannya harus kita pertanyakan, dan bisa jadi karena memang digital ini sangat lekat dengan anak muda, ini mempengaruhi sekali bagaimana keimanan seseorang, ya kan? Nah, menurut Mas Ade sebagai perwakilan milenial, apa sih dampaknya lisan yang tidak tepat seperti tema kita pada ini, menjaga lisan sebagai wujud kepada keimanan kita kepada Allah, agar lisan kita justru tidak mengganggu keimanan kita kepada Allah. Baik, terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih Mbak Rika sebagai host yang sudah menyampaikan tadi pertanyaan. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk tadi hoax yang beredar saat ini. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabdanya? "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka ucapkanlah apa yang diucapkan, khairan, kebaikan, aw liyasmut, atau kalau misalkan perkataan atau ucapan itu hoax, tidak benar, bahkan tidak baik, lebih baik diam. Dampaknya apa? Berbahaya sekali. Bagaimana cara menghadapi dampaknya? Yang pertama adalah melakukan tabayun, yaitu klarifikasi terhadap berita hoax yang terjadi. Jangan sampai kita ikut terbawa hoax, apalagi menyebarkan berita-berita bohong. Demikian.
Kalau tadi Ustadz sampaikan ya, kalaupun tidak benar lebih baik diam. Berarti kalaupun itu hal yang buruk tapi itu adalah benar, itu jangan kita sampaikan juga kan? Nah itu tadi, Rasul itu memberikan segala sesuatu yang baik-baik. Ketika itu berdampak buruk, apa yang disampaikan oleh Rasul? Liyasmut, lebih baik diam. Lebih baik diam. Tat, kalau kita ngomongin kondisi saat ini, tapi kalau di zaman dulu itu ada hoax juga nggak sih? Tat? Ada, justru ada. Kalau kita belajar tentang sejarah, bagaimana Nabi Adam alaihi salam itu termakan apa ucapan-ucapan atau hoax-hoax, rayuan-rayuan dari setan. Akhirnya apa? Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi. Surga ke bumi. Yang tadinya penuh kenikmatan, sekarang penuh dengan cobaan. Itu yang sangat berbahaya tentunya, terutama bagi kalangan milenial. Apapun itu, lebih baik kita melakukan dulu tabayun. Berita-berita yang ada terutama hoax, mari kita klarifikasi dan lakukan tabayun. Iya, Tat. Ngomongin generasi muda, mereka berdasar atau bersandar pada kebebasan dong sekali ini. Kami bebas menyampaikan segala hal, tapi tunggu dulu jawabannya. Kita tahan dulu, pemirsa Mimbar Agama Islam. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI. Pemirsa TVRI yang kami muliakan, kembali lagi bersama kami di Mimbar Agama Islam. Pak Ustadz, kita kembali lagi nih. Tadi kita banyak anak milenial yang mengatakan kami punya kebebasan untuk berbicara, gitu loh. Nah, ini bagaimana nih sebagai perwakilan dari generasi milenial untuk menyampaikan kepada milenial bahwa kebebasan itu ya ada batasnya, gitu loh. Apalagi dikaitkan dengan bisa merusak keimanan kepada Allah. Betul, baik. Terima kasih, Masya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pernah menyampaikan di dalam kitab Ta'lim, apa yang disampaikan? Idza tamal aqlul mar'i. Aduh kan, tar dulu. Sudah? Ya, okay. Udah langsung. Idza tamal aqlul mar'i qala kalamuhu. Itu Sayyidina Ali itu menyampaikan ketika akal seseorang itu sempurna, maka dia sedikit berbicara. Kenapa demikian? Ternyata sebelum berbicara, klarifikasi, kemudian melakukan penelaah, terus mencari data-data yang valid sebelum menyampaikan berita-berita tersebut. Itu adalah ciri orang yang mempunyai akal yang sempurna. Makanya mohon maaf, jangan sampai ketika kita belum berpikir ke depan, kita sudah melakukan ucapan yang naudzubillah itu merupakan hoax atau berita yang tidak baik. Atau pengen viral gitu ya? Atau pengen viral, betul sekali. Berarti menurut Ustadz, pendekatan yang paling utama adalah menanamkan itu tadi. Kita harus mengetahui pengetahuan terlebih dahulu. Ilmu yang paling utama. Harus mau capek-capek sedikit untuk klarifikasi data yang benar. Ya. Viral itu bukan jadi tujuan ya, Tat? Betul, bukan. Karena kaitan dengan keimanan ya, Tat ya? Betul. Karena salah satunya itu tadi, rukun iman itu ada 6, tetapi cabangnya rukun iman itu ada 77. Salah satunya apa? Wahfaz lisanaka. Ternyata kita harus menjaga lisan kita. Itu merupakan cabang dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul, menjaga lisan itu menjadi salah satu cabang untuk menjaga keimanan kita kepada Allah itu penting sekali ya, Tat. Nah, kalau nih teman-teman milenial nonton ini terus saya menyadari, nah itu bertobatnya itu seperti apa, Tat? Bagus sekali, Masya Allah. Cara tobat yang pertama, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata yang pertama adalah
menyadari bahwa kita itu berbuat salah. Oke. Yang kedua, kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, ketika ada hubungannya dengan manusia, maka kita harus meminta maaf. Meminta maaf langsung ke manusianya? Langsung ke manusianya. Termasuk itu tadi, hoax-hoax yang beredar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim. Dan terakhir, marilah kita perbanyak berbuat baik. Ini menarik nih, Pak Ustadz. Kita harus minta maaf kepada orangnya langsung. Betul. Jadi kalau memang banyak yang dibuat informasi yang tidak benar itu gimana, Tan? Nah, itulah karena sekarang Dan bisa jadi orangnya jauh-jauh tidak terjangkau, itu gimana, Tan? Karena sekarang zamannya digital, Yes. kita perlu melakukan jejak digital juga. Bisa dengan video atau bisa melakukan dengan telepon atau secara langsung juga. Mengklarifikasi lewat berita yang tadi beredar, begitu. Mengklarifikasi berita yang beredar. Sudah beredar tadi. Oke, berarti itu dan ini tidak hanya ini ilmu ini bukan hanya untuk milenial ya, Tat, ya, kepada kita semua. Memang kita titik beratkan kepada milenial karena memang kebetulan Ustadz kita ini dari generasi milenial dan kita sangat tahu sekali bahwa milenial ini sekali lagi harapan bangsa, harapan bagaimana syiar Islam, ya Pak? Ya Pak Ustadz. Nah, kalau kita sekarang ada di lapas nih, Tat. Ya, Tat, ya. Di sini penghuninya ribuan. Bagaimana nih petugas bisa tadi itu kaitannya dengan menjaga lisan, bisa melakukan pembinaan, menjaga agar warga binaan pun dapat menjaga lisan karena di dalam ini kan ini overkapasitas lapasnya, pergesekan itu pasti ada. Lisan itu paling gampang. Kita nggak ngomongin digital nih kalau di dalam ini kan langsung karena ketemu langsung itu gimana, Tat? Ini tantangan buat petugasnya juga nih. Mungkin masyarakat perlu tahu karena tantangannya itu nggak gampang gitu loh untuk memindah warga binaan kita di dalam dengan karakter yang berbeda-beda. Betul. Baik, inilah yang paling utama. Yang pertama itu adalah pendekatan kepribadian dengan cara melakukan pembinaan kepribadian. Dari mana? Perlahan kita ajak mereka sholat. Setelah itu ajak kita ngaji. Kemudian kita arahkan yang baik-baik. Termasuk kita arahkan juga bahwa ingat lisanmu itu bisa membunuhmu, mohon maaf. Kenapa? Karena bisa jadi lisan itu adalah harimaumu. Bisa saja dengan lisan ini kita menyakiti hati orang lain. Atau lisan ini juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena apa? Karena kita memberikan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Nah, ngomong-ngomong kekuatan lisan nih. Tadi Ustadz bilang mengajak sholat, ya kan? Sekarang gini, mereka orang di luar aja itu sulit untuk diajak sholat. Nah, kalau bagaimana dengan teman-teman yang di dalam yang secara sosial mungkin secara hukum sudah bermasalah, ya gimana itu caranya? Tapi tahan dulu nih, kita akan kembali, kita menunggu jawaban dari Pak Ustadz setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Mimbar Agama Islam tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI. Pemirsa yang kami muliakan, kembali bersama kami di Mimbar Agama Islam dengan tema menjaga lisan sebagai wujud keimanan kepada Allah. Nah, Pak Ustadz, Adek, tadi kita sudah sampaikan bagaimana warga binaan dalam sebenarnya dasarnya mereka masuk karena adanya masalah. Bagaimana kekuatan lisan dari seorang pembina di lapas ini dapat mengajak warga binaan untuk ayo kita ibadah sebagai bagian dari pembinaan dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Baik, yang pertama tentunya warga binaan ini merupakan bukan orang yang sepenuhnya salah, tidak. Bisa jadi mereka ini adalah tersesat. Tersesat itu dia kehilangan arah. Tugas kita adalah memberitahu arah yang lebih baik dari sebelumnya. Caranya, kalau kita mengajak itu nampaknya agak sulit. Tapi bagaimana caranya? Kita memberikan contoh. Setelah memberikan contoh, mari kita lakukan pendekatan-pendekatan. Di situ mungkin bisa dengan melakukan ajakan-ajakan selanjutnya. Yang penting itu adalah contoh. Bagaimana kita misalkan
memberikan contoh yang tidak baik, sedangkan kita mengajak mereka untuk baik. Tetapi kalau misalkan kita memberikan contoh yang baik, kemudian kita perlihatkan kepada mereka, dan setelah itu kita ajak, mudah-mudahan itu cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Oke, menarik sekali. Nah, ini di balik jeruji nih, ya, Ustadz Ade. Nah, kalau di luar pun, ini ngomongin milenial nih, gimana lisan kita ini, nih, gini mungkin untuk para orang tua barangkali ya, lisan para orang tua ini dapat mengajak para ananda, sahabat atau saudara-saudara terdekatnya untuk berbuat kebaikan, untuk bertakwa, untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah, bukan merusak keimanannya kepada Allah. Ini untuk mengajak milenial nih, ini mungkin catatan ataupun resep buat para orang tua nih, dari sisi nilai gimana tuh? Baik, yang pertama tentunya kita sebagai orang tua, yang pertama itu memberikan contoh kepada mereka. Contoh? Iya. Terutama kita ini hidup di dunia ini sudah ada aturannya. Contoh-contoh yang kita lakukan adalah contoh yang sudah sesuai dengan aturan. Aturan apa? Baik aturan agama maupun aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Terutama aturan agama. Misal, ketika orang tua itu memberikan contoh sholat subuh, maka kita harus juga ikut sholat subuh. Seperti itu contohnya. Kita menyuruh mengaji mereka, jangan menyuruh tapi kita ajak, kita ikut berbarengan mengajak mereka ke pengajian. Jadi menjadi role model pertama dalam keluarga itu penting ya, Ustaz. Ayah bunda itu tadi resep dari Ustadz milenial, bisa jadi itu memang yang dibutuhkan para milenial kita. Yang pertama adalah menjadi figur, menjadi role model, menjadi contoh dalam keluarga terkecil sendiri. Begitu ya, Tat ya? Ya. Pemirsa Mimbar Agama Islam, sangat menarik sekali bagaimana lisan yang kita gunakan ini berguna untuk menjaga, meningkatkan keimanan kita, karena ujung-ujungnya surgalah yang kita dambakan. Nah, untuk itu Pak Ustadz, ini sangat penting sekali bahwa jauhi hoax, ya, betul, dan jaga lisan kita untuk kebaikan. Betul. Karena hoax akan membawa kita kepada keburukan. Tentunya kita tidak mau ya yang di luar surga ya. Oke. Pak Ustadz, terima kasih sekali segmen kita pada hari ini. Mungkin dari segmen hari ini atau episode hari ini, kami boleh meminta resume dari Pak Ustadz dari edisi ini dan menjadi pesan juga untuk para pemirsa. Baik, satu kalimat yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Wala yatakallamu bikalamil lagwin ghairi mufidin lidinihi wa dunyahu. Ternyata sebagian para alim ulama yang terdahulu itu menyampaikan jangan pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang merugikan. Tidak ada faedahnya. Untuk siapa? Untuk agamamu dan untuk duniamu. Demikian. Oke. Pemirsa Mimbar Agama Islam, satu kalimat singkat tapi sangat kaya manfaat. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau merugikan orang lain. Tidak ada manfaatnya. Untuk siapa? Untuk agama maupun untuk dunia. Agama. Maka itu, pemirsa yang kami muliakan, gunakan lisan kita untuk kebaikan, gunakan lisan kita untuk bekal kita di akhirat, menjaga keimanan, karena sesungguhnya kehidupan setelah kehidupan inilah yang kita nantikan, yaitu surga yang abadi. Untuk itu, terima kasih pemirsa telah bersama kami. Semoga sesi ini, episode ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Mimbar Agama Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.